Ya, Bu. Kita lanjutkan masalah mau takon soal peradaban ya. Nggak soal peradaban lah yang kita ya, yang kita ketahui sebenarnya itu ada sebuah peradaban, Bu. Ya, peradaban kui mlebune masuknya ke peradaban tinggi atau dimensi tinggi. Maksudnya peradaban itu bukan peradaban kita sekarang ini, tidak, tapi peradaban dari leluhur-leluhur kita dulunya. Apakah itu bisa dikatakan dengan alam lain? Bisa tekan seperti itu. Contoh wae ngene, contoh kecil wae ya. Pernah rak kowe nemoni atau melihat di waktu hujan deras, terus antara satu jalanku ya, garis kayak di garis hujan teles kabeh, sementara yang sebelahnya itu kering. Pernah aku melihat seperti itu? Pernah, bahkan di tempat saya itu sangat-sangat sering terjadi, terutama di daerah Mijen dan sekitarnya. Ya, itu merupakan sebuah contoh ya, karena hujan terutama di ketoknya kan pas di jalan ya, di jalan aspal, hujan itu garis kayak ono sing batesi, kayak ada pembatasnya, yang sebelahnya itu basah dan kayak ada yang digaris ya, tepak dari hujan itu sendiri basah, sementara yang sebelahnya itu kering kerontang. Itu kan kalau kita berpikir lagi, kita logika lagi, itu hal yang aneh sebenarnya. Itu bukan hal yang kebetulan, itu hal yang aneh. Aneh apa? Kok iso garis? Ya, kayak semacam ada sekat gitu. Ada sekat, ya itu karena ada sebabnya. Itulah yang dinamakan batas portal. Batas dari dimensi tinggi atau dimensi lain, dimensi tinggi. Jadi kita hidup ini sebenarnya berdampingan dengan dimensi tinggi. Yang tak maksud bukan dimensi makhluk halus loh ya. Beda ya? Tidak, bukan itu. Tapi dimensi manusia yang mempunyai peradaban tinggi dan teknologi yang tinggi serta spiritualisme yang tinggi. Itu maksud saya. Nah, kenapa kok sampai mereka tidak terlihat? Kan pertanyaan seperti itu. Satu, karena dia dalam dimensi tinggi, mereka tuh mencapai tataran spiritual yang tinggi. Spiritual tinggi itu dalam tingkatan ya kemampuan batinnya atau spiritualismenya itu sudah bisa mencapai tatanan yang terhubung dengan alam semesta atau Tuhan dan seluruh isinya. Tatarannya tinggi, spiritualisme itu tinggi, sehingga mereka bisa menciptakan teknologi-teknologi yang tinggi yang tidak bisa kita lihat atau kita temukan dalam peradaban sekarang ini. Contohnya kecilnya seperti itu. Jadi mereka bisa menggulung jagate, melipat peradabannya menjadi gaib atau menggaibkan diri. Sudah nggak terlihat dengan mata manusia telanjang sekarang ini, tapi bisa dilihat dengan kacamata batin. Contoh dari kejadian-kejadian itu banyak. Contoh seperti pesawat Sukhoi ya, pesawat Rusia yang bermanuver nabrak nih Gunung Salak. Salah satu faktor penyebabnya adalah apa? Jangan lupa bahwa Gunung Salak itu wilayah portal, wilayah dimensi tinggi, gitu. Itu wilayah leluhur, wilayah peradaban tinggi, dimensi tinggi dari leluhur di situ. Wilayah keramat istilahnya. Pada waktu pesawat itu masuk,
gitu, melewati di atas sekitar Gunung Salak itu. Sebelum memasuki itu dia tuh sudah masuk ke alam portalnya dimensi tinggi wilayah Gunung Salak. Portal itu membuka dan pesawat itu masuk ke situ. Ya. Di saat masuk ke situ, mereka nggak menyadari mereka sudah masuk ke dimensi lain karena ning jero pesawat, ya. Di dalam pesawat mereka nggak menyadarinya. Kemudian pilotnya bermanuver dari ketinggian berapa puluh ribu kaki, dia bermanuver rendah gitu loh. Nah, di saat bermanuver rendah itu dia keluar dari pintu dimensi tinggi tersebut dan tiba-tiba secara hitungan menit dia sudah berada di depan Gunung Salak. Nabrak akhirnya, Bu. Itu tidak bisa dideteksi dengan GPS dari pesawat itu sendiri. Dalam artian kecanggihan era zaman sekarang. Raisan jangkau, jauh, tidak bisa menjangkaunya. Untuk mendeteksi itu tidak ada, karena dimensinya dia sudah masuk ke dimensi peradaban tinggi atau peradaban dimensi lain. Begitu dia keluar dari portal dimensi tinggi tersebut, dia masuk ke dimensi yang sekarang. Makanya di situ sudah ada gunung, dalam hitungan menit sudah di depan gunung dia, dan akhirnya menabrak itu. Makanya memang tidak boleh melewati pesawat itu, memang tidak boleh melewati wilayah itu di atasnya karena rawan, karena dia bisa masuk ke dimensi tinggi di wilayah Gunung Salak itu, bisa berakibat fatal. Apakah ada perbedaan nih antara maaf ya Mas ya, alam istilah lelembut atau yang jenisnya kata alam jin lah, itu apakah itu ada perbedaan ya Mas? Beda. Alam dimensi tinggi, peradaban tinggi itu alam manusia, bukan alam dimensi makhluk halus. Tapi alam dimensi tinggi itu atau portal wilayah dimensi tinggi itu itu dijaga oleh makhluk halus. Jadi terkesan terlihat angker. Maksudnya apa, Jal? Supaya manusia tidak, sekarang ini ya Mas, manusia sekarang ini itu tidak mendekati wilayah portal tersebut, menurut. Berarti hampir ada kemiripan ya antara alam dunia manusia yang mempunyai dimensi kayak semacam itu dengan alam makhluk halus. Kemiripannya dalam hal apa sih? Dalam hal apa dulu? Gaibnya kan? Gaibnya kan hampir mirip, kan sama-sama gaibnya juga. Sama ya. Itu sebenarnya mereka itu bukan gaib tapi menggaibkan diri. Iya, dengan kemampuan teknologinya yang tinggi tersebut, spiritualnya yang tinggi, kemampuan yang tinggi, dia bisa menggaibkan dirinya sendiri sehingga tidak bisa terlihat mata telanjang oleh manusia sekarang yang peradabannya di bawah mereka gitu loh, Bu. Itu yang kita maksud, Bu. Jadi gini sebenarnya ya, saya mau wilayah portal itu ditandai satu pintu portal, itu ditandai pasti wilayah tersebut akan angker. Pasti itu. Karena apa? Tujuannya memang apa? Supaya manusia sekarang itu tidak mendekati wilayah portal tersebut, karena wilayah portal tersebut adalah wilayah dimensi tinggi. Terus apakah ruang dimensi waktunya antara daerah atau dunia semacam itu beda dengan alam manusia, Mas? Ya gini, kita masuk ke dalam sebenarnya bukan dimensi waktu ya. Yang jelas tetap berbeda. Karena jika kita masuk ke dimensi mereka, dimensi tinggi, ya dimensi tinggi itu otomatis terjadi sing ning kene iki sedina satu hari. Di dalam kita tuh lama 1 bulan, tapi seakan-akan kita tuh 1 hari. Jadi ada pola pola waktu ya. Kan ini ya, dari sebuah dimensi di bawahnya menuju ke dimensi
ke atas, ke dimensi atas, itu kan berpindah. Yeah. Jadi secara fisik kita berpindah memasuki dimensi tinggi. Maksudnya kan mana? Yeah. Karena ini dimensi tinggi, otomatis beda. Waktunya itu akan sangat berbeda. Jadi yang di dimensi tinggi itu sebenarnya lama. Umpamanya dia di situ 1 bulan. Yeah. Jadi hitungan dari dimensi sekarang itu melihatnya itu lama nih gitu. Padahal di situ tuh manusia itu lama. Tapi melihatnya kelihatannya sebentar ya. Padahal di situ sebentar. Tapi untuk yang di dimensi sekarang ini merasakannya lama. Contoh kalau wong hilang ya. Ada orang hilang pergi ke hutan terus tiba-tiba hilang, tidak ditemukan. Yaitu apa? Dia hilang itu bukan karena diumpat ke demit, enggak. Karena di wilayah hutan itu di situ wilayah portal dimensi tinggi. Jadi di waktu dia masuk ke hutan tersebut ya, entah ning gunung, entah ning hutan, yang di situ ada wilayah portal, pintu portalnya membuka, dia masuk tanpa disadari. Dan dia masuk tanpa disadari, kan dia orang sadar, istilahnya dia itu kesasar di dimensi yang lebih tinggi dari dimensinya dia sebelumnya, gitu loh. Kemudian yang kono di situ dia mungkin ketemu dengan seseorang sesepuh yang mengajak ngobrol dan sebagainya atau memberikan nasihat dan sebagainya. Dia tidak menyadarinya dan dia merasakan itu sebentar loh. Kemudian disuruh pulang. Nah, disuruh pulang dia keluar dari dimensi itu dan dimensi portalnya itu membuka, dia keluar ke dimensinya yang sekarang, yang saat ini dia jalani. Mungkin dia berpindah karena itu bisa juga itu teleportasi atau wilayah portal teleportasi, bisa berpindah tempat. Mungkin dia ditemukan di tempat lain. Itu banyak terjadi seperti itu dan itu waktunya lama. Di zaman sekarang ini masyarakat, orang-orang menilai dia hilangnya itu bisa 1 bulan ya, katakanlah itu 1 bulan. Padahal dia sendiri yang mengalami itu diajak ngobrol itu dalam hitungan jam tok kasarannya, terus disuruh pulang. Ada patokannya Mas, katakanlah di alam portal itu 1 jam, kalau di alam dunia manusia itu berapa? Ya itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kejadian-kejadian yang dialami ya oleh sebagian masyarakat kita yang pernah mengalami seperti itu, hilang 1 bulan tapi ditemukan ya, kemudian 1 bulan, hilang 1 bulan, ditemukan itu 1 bulan, terus kemudian orang yang bersangkutan yang hilang tersebut mengaku hanya sebentar. Itu lorong waktu caranya itu. Perbedaan dimensi otomatis akan terjadi perbedaan waktu. Nah, seperti itu. Perbedaan waktu, perbedaan dimensi. Itu ya salah satu dari contohnya banyak perbedaan lah wilayah. Banyak contoh seperti di Merapi, pendaki gunung hilang itu dia tuh masuk ke wilayah portal, kemudian ditemukan di Gunung Merbabu. Itu dia masuk ke dimensi tinggi, wilayah teleportasi. Itu tanyakan gini Mas. Apa hubungannya antara alam manusia dengan alam leluhur yang mempunyai dimensi yang sangat tinggi tersebut? Jelas ada, karena apa? Itu candi-candi, Borobudur, Prambanan dan sebagainya, bahkan yang terpendam dalam tanah, itu yang membuat leluhur yang mempunyai dimensi tinggi. Jadi kayak Borobudur, lihat relief tok ini saya harus ngerti. Reliefnya menggambarkan gitu tentang kehidupan, tentang semuanya lah ya. Itu teknologinya itu sudah bukan teknologi manusia sekarang yang membuat. Presisinya gitu, batunya yang bisa presisi itu hanya komputer yang bisa
membuatnya dengan komputer sebenarnya. Aku pernah juga Zaman sekarang loh ya. menonton di konten yang lain itu ada yang mengatakan bahwa patung-patung yang ada di Candi Borobudur itu bukan dibuat dengan bahatan. Iya, bener, percaya aku. Nah, apakah mereka yang membuat ya Mas? Iya. Kamu melihat struktur reliefnya ya. Ukiran reliefnya. Mungkin tangan manusia ngukir batu sedetail itu dan sesempurna itu. Mungkin dengan pahatan loh ya. Aku bukan menyepelekan para pemahat enggak ya, tapi dengan jumlah yang ribuan batu mungkin itu tingkat presisinya ya, relief tubuh detail sekali ya Mas. Detail itu sangat-sangat presisi, dan itu kalau dibuat dengan tangan manusia normal itu nggak mungkin. Itu teknologi peradaban tinggi dari leluhur jelas sih, yang sangat tinggi. Karena aku ini ya Mas, di Candi Borobudur itu kan bisa juga dikatakan untuk mengukur waktu juga kan bisa. Apakah di situ cara-caranya zaman dahulu ya, atau katakanlah zaman di era nenek moyang tadi mengenal tentang hitung-hitungan seperti itu ya? Oh ya jelas. Jadi ya ini menurutku ya, zaman dulu itu ya ada campur tangan dari peradaban tinggi yang sekarang ini sudah nggak terlihat, yang sudah menggulung jagatnya, gitu. Campur tangan langsung terhadap dimensi sekarang, dimensi saat ini, dari leluhur yang saat ini. Ada campur tangannya. Leluhur itu memberikan peran di situ dalam ya memang tugasnya itu untuk menciptakan keseimbangan tanah Jawa dan Nusantara ini. Tugasnya memang itu. Aku ada semacam pertanyaan kayak gini Mas. Zaman dulu sangat begitu canggihnya ya, sampai sedetail kayak gitu. Berarti bisa dikatakan zaman sekarang juga zaman kemunduran. Iya, karena masuknya zaman kalau subuh. Lah, kenapa kok pertanyaan itu gini? Kenapa kok sampai peradaban itu kemudian menggulung jagatnya, kemudian sehingga tidak nampak oleh mata telanjang? Itu karena zaman itu sudah memasuki kalau zaman rusak, gitu, memasuki zaman rusak. Sehingga kalau memasuki zaman rusak sudah tidak bersinergi energi dari dimensi tinggi atau peradaban tinggi itu dengan alam zaman rusak itu tadi. Maka dia menggulung jagatnya sehingga tidak nampak. Berarti di situ sinkron ada semacam kemampuan khusus pada waktu era tersebut yang membedakan antara yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dan mempunyai kemampuan katakanlah itu seperti tingkat jiwa ya Mas ya. Tingkat tinggi masalahnya. Itu menggulungnya. Nah, semacam ada perpisahan di antara istilahnya perpisahan di antara membedakan antara manusia yang golongan sekarang, iya benar, golongan yang dulu. Itu sudah memang kehendak dari Tuhan, tidak bisa kecampur. Karena kalau kita lihat ya secara pengetahuan energinya itu sudah lain. Energi dari dimensi tinggi dengan energi dari alam yang sekarang ini, zaman yang oleh bedui rusai, tidak akan bisa menyatu, akan sinkron. Nanti akan terjadi clash, akan terjadi ketidaksinkronan, terjadi ketidakseimbangan. Karena dimensi tinggi itu sebagai penyeimbang dari zaman kalau Subawi, zaman ini maksudnya, keturunan nih maksudnya. Apakah menjauh ya Mas ya?
di antara terutama di Jawa ya Mas, kita mengenal tentang pantai selatan Mas. Itu memang beda ya Mas, ada tema yang tak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah itu pantai selatan termasuk daripada alam tersebut? Jelas. Itu pasti dan itu jelas. Alam dari Ibu Ratu Kidul beda ya. Nyi Roro Kidul Ibu Ratu Kidul lain. Ya. Ibu Ratu Kidul itu ratu nih pantai selatan, penguasa dari pantai selatan. Itu dimensi tinggi. Itu peradaban tinggi. Itu peradaban manusia, bukan peradaban makhluk halus, demit, jin dan sebagainya, itu enggak. Ibu Ratu itu manusia, Bu. Titisan dari widodari, utusan Tuhan gitu. Pilihan Tuhan yang satu sebagai penyeimbang, penjaga Nusantara. Orang mau tanah Jawa tok. Nusantara. Makanya di tradisi kita itu ada penghormatan terhadap Ibu Ratu Kidul dengan ritual-ritual sesaji sedekah laut gitu. Masyarakat kita dahulu leluhur dan kita dulu selalu menghormati dari pantai selatan. Untuk Ya, kepercayaan ya Mas ya. Katakanlah ada cerita kayak gini Mas. Untuk penguasa di era sekarang, era katakanlah zaman sekarang ini, ada semacam kepercayaan kalau tidak istilahnya nyanding atau memberi apa ya dengan Ibu Ratu, katanya kok pemerintahan itu kurang kuat. Apakah itu benar? Ya, gini ya. Itu hanya sekedar cerita atau bagaimana? Bukan, itu bukan cerita sih. Apakah ada sejarahnya di situ Mas? Ya ada, karena kan Ibu Ratu, nah itu kan cerita yang Ibu Ratu jadi Panembahan Senopati itu dulu tau. Cerita dari yang menikahi cerita gitu, Mas, untuk sekarang ya Mas ya. Yang menikahi dari Historis. Ibu Ratu Kidul ya. Kemudian terjadilah sebuah sinkronitas. Sinkronitas atau bersatunya dua kekuatan. Antara kekuatan dari zaman di waktu Panembahan Senopati dan kekuatan energi tinggi dari dimensi tinggi leluhur, yaitu Ibu Ratu. Terjadilah suatu sinkronitas, keharmonisan, dan disitulah tercipta sebuah kejayaan Nusantara di waktu zaman Mataram ya. Aku Mataram itu di waktu Panembahan Senopati. Aku menyebut kewe pas pada waktu Mataram, tidak menyangkut sing ya. Sekarang ya. Terlalu Kaduhan. Dan hubungannya ke sekarang terjadi bla 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 ya. Nah, itu terlalu ya. Itu sebenarnya bukan tidak patut lah untuk ya, terlalu dalam Mas. Intinya kita dalam Panembahan itu sebenarnya sinergi hubungan keterkaitan, kesinambungan, hubungan sinergi kekuatan batin atau kekuatan energi yang digabungkan antara zaman dari Panembahan Senopati Sutawijaya dengan energi tinggi dari dimensi tinggi dari peradaban tingginya Ibu Ratu Kidul, sehingga timbul satu kekuatan yang besar, karena dibantu oleh dimensi dari leluhur yang mempunyai teknologi dan spiritualisme yang tinggi. Karena kodratnya Ibu Ratu Kidul itu kan sebagai penjaga dari Nusantara, seluruh Nusantara, bukan tanah Jawa sebenarnya. Untuk penambahan pengetahuan kita ya Mas, secara orang awam katakanlah seperti itu, apakah ini ada peranan untuk sekarang yang caranya berhubungan langsung dengan untuk zaman sekarang di antara alam itu tadi Mas? Maksudnya yang bagaimana? Peranan gimana? Peranan khusus enggak di zaman era sekarang? Peranan mereka? Ada. Tugas dari dimensi tinggi itu untuk menjaga keharmonian, menjaga keharmonian alam semesta,
Mereka ditugaskan untuk menjaga Nusantara. Otomatis mereka akan memantau, mengawasi, dan merancang. Kan seperti itu. Karena itu tugas dari beliau. Dari beliau tugasnya seperti itu. Untuk menjaga keselarasan, keharmonian. Jadi Nusantara ini. Dengan kesimpulan yang dibahas itu tadi. Apakah caranya gimana ya? Peradaban tinggi itu ini untuk peran yang akan datang itu apakah ada peranan khusus? Mereka perannya Zamannya karena zamannya nanti memasuki zaman kemurnian. ya. Peran mereka itu mendampingi, membackup dan mendampingi gitu dari manusia-manusia yang terkodrat untuk nantinya menjaga dan memimpin negara ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, tapi Apakah bisa itu dikatakan untuk era sekarang ya Mas ya? Karena di situ kan lebih ditekankan untuk manusia sekarang. Kadang kan manusia itu ada yang menganggap bahwa itu alam jin. ya itu kan karena ketidaktahuan ya. Berarti di situ kan ada semacam kebodohan di situ. Iya, karena kebanyakan kita tuh mengenal mentah. Apa sing ujare wong, jari ini kita hanya mengenal mentah tanpa kita mau untuk berpikir secara akal sehat. Ya, karena Tadi mungkin budaya yang dulu itu sudah ya itu lambat laun sudah ditinggalkan. itu yang aku maksudkan, bahwa kita sebenarnya harus kembali ke dalam jati diri kita sendiri sehingga kita bisa mengetahui asal usul diri kita sendiri dan asal usul dari nenek moyang kita, leluhur kita, mbah-mbah awake dhewe, silsilah mbah-mbah awake dhewe tembusi nanti ke arah pepundhen leluhur kita dahulu kala pendiri bangsa ini. Jadi itu ada semacam cerita, apakah ini perbedaan, apa ada perbedaannya antara Ibu Ratu Nyi Roro Kidul iya ada sama Mbok Ratu Kidul? lain. Punggawane Nyi Roro Kidul dan Mbok Ratu Kidul itu punggawane dari Ibu Ratu Kidul, beda. Punggawane yang tugasnya untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Gitu, Bro. Jadi lain ya. Ibu Ratu Kidul itu adalah penjaga, gitu, penyelaras, pelindung dari Nusantara, tanah Jawa dan seluruh Nusantara. Dari alam manusia kan penjaga, termasuk juga alam makhluk halus. Jadi makhluk halus, gitu, seluruhnya itu tunduk dengan Ibu Ratu Kidul, tunduk dengan beliau karena dia utusan Tuhan. Bisa dikatakan juga dia sebagai pemomong. Iya. Bangsa lembut. Bukan pamomong, bukan pamomong. Lebih konkret. Dia itu penguasa lah sebenarnya. Penguasa ya. Yang namanya penguasa itu penguasa jagat. Penguasa jagat itu maksudnya penguasa jagat, dia utusan dari Tuhan yang dipilih untuk penjaga, penyeimbang, gitu, penyelaras, penyeimbang, pelindung, yang gitu dihormati oleh alam semesta dan seluruh isinya, utusan atau pilihan Tuhan. Karena di situ kan timbul di masyarakat itu kayak semacam itu bangsa jin, Mas. Ya karena diketahui masyarakat awam kan. Sing tak mungkin mau ketidaktahuan dari masyarakat, karena mau toh tak mungkin mau hanya krungu jari ini
katanya gitu loh, tanpa bisa mengolah lagi akal dan nalarnya. Telan mentah wae lah cara kasarnya gitu loh, asal telan mentah wae. Itu Ya, mungkin karena ketidaktahuan. Jadi bukti-bukti itu juga sudah ada. Kamu lihat dengan Pantai Sanur juga, pas di foto tuh ono, melihat ada cahaya-cahaya seperti kayak peradaban, kayak kota di situ. Sekilas ada cahaya-cahaya kota itu nampak di situ, muncul juga di situ. Selama ini ya Mas, aku berpikir ada segelintir atau sekelompok orang yang memelintirkan atau istilahnya ada maksud-maksud tertentu lah Mas ya. Ya itu ya gimana ya, yang namanya seperti itu kan tujuannya untuk satu ya supaya masyarakat itu lebih tidak condong ke situ lah, intinya kan gitu, tidak mengenal lah tentang budayanya, asal usulnya, jati diri dari asal usul wong Jawa Di situ ada dan pesan sebagainya. Kita harus flashback, harus mengetahui daripada kebudayaan kita. Itu salah satunya seperti Dan itu. kita yang dahulu yang sangat luar biasa di situ. Ya itu, saya tak kasih contoh lagi ya. Pada waktu awal di Wimbian, aku pas ritual dulu di salah satu bukit di hutan, gitu. Sing kamu juga melu tuh, menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri. Pas waktu aku ritual di situ, aku yang ngikuti rasa feeling batinku ya. Di waktu aku ritual dan kamu di belakangku, aku berdiri di situ dan angin kan berputar-putar tuh. Ya di situ kan posisinya gunung ya, gunung cilik. Diapit oleh gunung belakang juga gunung kan, bukit lah ya, bukit gunung cilik. Jalan setapak itu tidak akan mungkin motor, mobil bisa sampai ke situ, itu tidak akan mungkin kan, di situ ada sungai kecil. Mobil itu tidak akan bisa naik karena curam kan, itu naik curam, itu tidak akan mungkin karena perjalanan kita menuju ke hutan itu, ke gunung bukit itu juga melewati berbagai gunung yang curam. Aksesnya itu loh maksudnya. Ya pada waktu aku ritual di situ kan, aku pun mendengar, kamu juga mendengar, kowe ngrungokne juga toh? Iya, kayak semacam ada keanehan di situ. Nah, ada suara, motor, suara mobil, ratusan orang di belakang kita. Itu juga ada. Ya, itu tadi itu aku melek matane. Krungu lah ya, Iya. walaupun nggak nampak. Kita mendengar.